Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kaifa halukum? Ustaz berharap semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi anak-anak bersama Ustaz dalam pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, insya Allah kita akan mempelajari tentang manfaat daripada berwudu. Pertemuan yang lalu anak-anak kita sudah mempelajari tentang air ya, macam-macam air, kemudian cara berwudu, praktek berwudu ya. Ustaz harap anak-anak sudah paham semuanya. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat berwudu. Nah, setelah mempelajari pelajaran kita kali ini, Ustaz berharap anak-anak sekalian dapat menunjukkan manfaat wudu dengan tepat ya, manfaat wudu dengan tepat. Kemudian Ustaz juga berharap anak-anak sekalian dapat menyebutkan pembatal-pembatal wudu dengan benar. Ya, langsung saja anak-anak kita masuk ke pelajaran kita. Silakan anak-anak sekalian membuka buku fikih di halaman 14. Ya. Di halaman 14 silakan anak-anak sekalian buka bukunya. Baik. Nah, ini dia manfaat wudu. Perhatikan dari gambar kartun ini anak-anak sudah ada yang tahu manfaat wudu atau belum? Nah, kalau belum, di sini kita akan belajar manfaat wudu. Manfaat wudu anak-anak yang pertama adalah untuk sholat. Ya, jadi kita sebelum kita sholat anak-anak kita harus berwudu dulu ya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kemudian kita baru boleh melaksanakan sholat. Sholat apa saja? Sholat wajib 5 waktu ya, sholat sunnah, rawatib, sholat tahajud, sholat duha, banyak lagi yang lainnya sholat-sholat ya, sunnah dan yang wajib. Intinya manfaat dari wudu adalah yang pertama untuk melaksanakan sholat. Baik, yang kedua anak-anak, manfaat daripada wudu adalah untuk melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah kita mengelilingi Ka'bah ya. Tawaf adalah kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kapan? Nah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berumrah atau berhaji, maka kita akan melaksanakan tawaf. Nah, jadi yang kedua, manfaat daripada berwudu adalah tawaf. Kemudian yang ketiga anak-anak adalah manfaat berwudu yang ketiga adalah untuk memegang atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tentunya mushaf Al-Qur'an di sini yang belum ada campuran tulisan bahasa Indonesianya, tapi masih dalam bentuk bahasa Arab semuanya ya. Kemudian, nah anak-anak sekalian, inilah diantara manfaat daripada wudu. Jadi diantaranya manfaat-manfaat daripada wudu adalah melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, dan menyentuh atau memegang Al-Quran. Ya, baik. Kita sudah memahami tentang manfaat daripada wudu. Kita lanjutkan dengan pembatal wudu. Nah, di sini ya ada pembatal wudu. Coba perhatikan anak-anak. Pembatal wudu. Ya, di sini nanti Ustadz akan berikan tugas supaya anak-anak bisa berlatih membaca di rumah ya. Pembatal wudu. Yang pertama, perhatikan, bila ada sesuatu yang keluar dari kubul
dan dubur, ya. Lubang kemaluan seperti anak-anak, kubul dan dubur itu apa sih? Kubul itu anak-anak, itu adalah tempat kita menggunakan untuk pipis, ya. Anak-anak sekalian pernah pipis kan? Nah, maka itu adalah kubul namanya ya. Dan dubur itu adalah anak-anak sekalian pernah BAB, buang air besar. Nah, maka anak-anak sekalian menggunakan dubur ya untuk BAB. Nah, jika ada sesuatu yang keluar dari kedua lubang ini, kubul dan dubur ya, tempat BAB dan BAK, maka hal-hal seperti itu dapat membatalkan wudu, ya. Nah, jadi kalau sudah batal wudu anak-anak sekalian, maka anak-anak dilarang untuk sholat, ya. Jadi harus berwudu lagi jika ingin sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Oke, yang kedua adalah hilang akal karena tidur nyenyak, ya. Misalnya gila, pingsan, dan lain-lain, ya. Hal-hal yang bisa menyebabkan hilang akal, ya. Jadi, Nana setelah berwudu kemudian terserang ngantuk yang sangat berat dan tertidur, ya. Tertidurnya sambil bukan sambil duduk tapi terlentang atau ya. Maka itu dapat membatalkan wudu. Nah, maka untuk sholat anak-anak harus berwudu lagi. Dan yang ketiga adalah makan daging unta, ya. Nah, kalau daging lain bagaimana, Ustadz? Daging-daging yang lain tidak membatalkan wudu, ya. Tentunya daging yang halal yang bisa dimakan, ya. Ya, jadi kalau daging unta maka itu membatalkan wudu, ya. Kita harus berwudu lagi jika ingin beribadah seperti sholat, mengaji, atau menyentuh Al-Quran dan tawaf. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung, ya. Ya, jadi kemaluan itu ya tadi Ustadz sudah sebutkan kubul ya, menyentuh kubul kemaluan. Untuk pipis ya anak-anak sekalian, Ustadz tidak malu menyampaikan ini karena ini menyangkut dengan agama Ustadz dan anak-anak ya. Jadi innallaha la yastahyi anil haq, ya. Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran, ya. Jadi tugas untuk anak-anak sekalian ya, dibaca dan direkam dengan file suara dan dikirim ke Google Class anak-anak sekalian. Ya. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini ya kita sudah belajar tentang manfaat wudu dan pembatal wudu. Silakan anak-anak sekalian simak videonya hingga selesai sehingga anak-anak sekalian dapat paham dengan benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak sekalian. Jangan lupa tugasnya ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.